Anies dihina-hina malah tambah auranya. Bagaimana kita mengobati bangsa ini ya? Karena Halo, ibu dokter yang cantik, ibu bikin ulah lagi. Masa ibu nanya? Apa nih? Main gerudak-geruduk, mentang-mentang logo partainya ada tanduknya, mau nyeruduk aja. Ya, jumpa lagi di channel update. Kali ini pembahasan kita akan melanjutkan tentang dipanggilnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan kita tahu semua ya, kemarin sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya minggu depan rencananya Hasto ini akan memenuhi panggilan juga ke KPK. Nah, tapi ada yang menarik guys ya. Ada yang menarik ya. Dan ini saya kutip dari berita Tribun Medan. Kasus Hasto tak diberhentikan, kehormatan partai diusik. Wah, ini semacam ada nuansa kayak pengancaman gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Tribunmedan.com ya. PDI Perjuangan mengancam bakal menggeruduk kantor polisi jika melanjutkan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui, Hasto diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa tanggal 4 bulan 6 2024, atas kasus penghasutan dan penyebaran berita bohong. Ia dituduh menyebarkan berita bohong setelah melakukan kritikan terhadap hasil Pilpres. Hasto kerap menuding Pilpres 2024 berlangsung dengan curang yang menghasilkan pemenang Prabowo Gibran. Ancaman menggeruduk Polda Metro Jaya ini disampaikan PDIP lewat tulisan siaran persnya yang dikirim ke tribunmedan.com. Wah, jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Sekelas partai yang sudah besar, yang katanya selalu menghormati nilai-nilai demokrasi ya, yang selalu menghormati nilai-nilai konstitusi. Nah, ini kalau memang benar faktanya seperti ini teman-teman, tentu ini berbanding terbalik ya dengan prinsip-prinsip yang ada pada partai PDIP ini. Kalau misalkan sampai ini terjadi, justru ini akan berdampak negatif ya. Berdampak negatif untuk partai. Seakan-akan partai ini ada rasa takut ya dengan pemanggilan Hasto ini. Dan lucunya ya kayak gini ya guys ya. Jadi semacam seperti intervensi lah ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya satu komentar video dari netizen. Untuk selanjutnya ya terkait dengan KPK juga teman-teman. Rencananya memang Hasto ini akan dipanggil di minggu depan ya. Tapi ini juga ada yang menarik nih ya. Ada yang menarik. Saya kutip lagi beritanya dari Radar Sukabumi ya teman-teman ya. Mengejutkan, KPK larang Hasto ke luar negeri ya. Permohonan cegah Hasto itu telah diajukan tim penyidik kepada pimpinan KPK pada Kamis. Akan tetapi Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango disebut menolaknya dan meminta pencegahan ditunda. Nawawi Pomolango tidak mau disponnya surat disposisi ke tim penyidik, perintah tunda, kata sumber kepada redaksi. Namun demikian, saat dikonfirmasi hal tersebut, pimpinan KPK baik Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Johanis belum ada yang menjawab. Sementara itu, KPK telah memanggil Hasto untuk hadir dan diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 fraksi PDIP periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Persada Kapling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 10 bulan 6. Hasto akan dikonfirmasi terkait informasi baru yang diperoleh KPK. Informasi baru yang dimaksud adalah adanya informasi terkait keberadaan Harun, hingga adanya pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan Harun. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kalau memang benar sampai Hasto ini dicegah ya, untuk tidak boleh pergi ke luar negeri. Nah, ini saya semakin curiga saja ya. Dan ya kita lihat saja nanti ya bagaimana proses di minggu depan. Apakah Hasto ini benar-benar akan tetap menjadi saksi atau malah sebaliknya ya, kita nggak tahu ya. Kita akan lihat prosesnya. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita langsung aja seperti biasa melihat video-video menarik ya.
terutama tentang rumor ya, Anies Baswedan yang katanya ini sudah ada saling puji memuji nih ya antara PDIP dengan Anies. Ini menarik dan nanti kita akan lihat video-video menarik dari netizen. Jadi jangan kemana-mana. Buat kalian, dukung terus channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Apa nih? Main gerudak-geruduk, mentang-mentang logo partainya ada tanduknya, mau nyeruduk aja. Kalau dipikir-pikir, apakah mereka tuh ngerasa ya kalau misalkan hukum di Indonesia ini milik partai mereka dengan dalil kehormatan partai diusik. Lah terus, Mbok ya mikir ketika adanya kasus yang menyeret Pak Hasto, harusnya mikir dong, apa yang sudah dilakuin Pak Hasto? Kecuali Pak Hasto diem-diem baik, Pak Hasto nggak pernah nyibir-nyibir, wajar. Siapa sih yang nggak tahu gimana Pak Hasto mencibir pemerintahnya Pak Jokowi? Apakah partai PDI tidak melihat itu, tidak mendengar itu? Sampai-sampai merasa kehormatan partai diusik gara-gara ada yang melaporkan Pak Hasto. Lucu. Hobi ngusik, giliran diusik nggak mau. Kan sakarepe dhewe lek jarene wong Jawa. Patuhi dong hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau misalkan nggak bersalah ya sudah, monggo hadepin. Bawa bukti-buktinya. Gitu loh. Ikutin persidangannya secara gentle gitu loh. Bukan main geruduk-geruduk. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ya. Cuk. Wis nyerah. Wis nyerah. Dengan cara gayamu partaimu gagal total, wis ya. Wis, kenapa tidak dikembalikan ke DPR, ke MPR? Pilkada enggak ono maneh jange, langsung serana nang ngene MPR maneh. Cuk. Iki ta jane toko reformasi. Enggak apa-apa, Pak Min, enggak apa-apa. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ikut aja. Mau pilihan langsung oke. Mau kembalikan MPR oke. Sing penting kan niat baiknya gitu loh. Asal jangan kayak Sengkuni. Mari ini MPR, setelah itu teriak-teriak MPR disalahno maneh. Mari provokasi MPR, mari melayu nang mburi seret. Enggak masalah, yang penting itu dari ketulusan hati. Kalau memang dirasa pilkada atau pemilu langsung ya menghabiskan biaya, tidak efektif atas pertimbangan yang lebih banyak menguntungkan, enggak apa-apa. Ojo itu ungkapan pribadi, ucapan yang maaf, Sengkuni tadi, mari, oh yo wes MPR, mari ngono mbok unjuk rasa geruduk maneh. Terus kembali ke dipilih MPR, kok sampean bolo MPR mergo saiki didepak dari PAN, ngedek partai apa umat gak dadi, gak sukses, minggir kabeh. Asal jangan kayak gitu ndak apa-apa. Jika itu representasi dari keinginan rakyat Indonesia, it's okay, kenapa tidak? Nggih. Sekali lagi, asal ojo nyengkuni. Mau MPR, mari ngene mbok unjuk rasa dhewe maneh. Salam dari Sorsawu Bakul Kembang. Opo ini? Tapi heran Pak, Anies dihina-hina malah tambah auranya. Tambah wibawanya, bahkan yang menghina pada gila. Ketawa sendiri apakah gila? Wah, ini orang komen ya. Kita lihat videonya guys. Halo guys. Nah, baik, terima kasih atas komentar Anda di PT saya yang Anda komentari ini. Saya coba tanggapin komentar Anda ini dengan serius ya. Nah, di situ Anda berkomentar, tapi heran, Pak Anies dihina-hina malah tambah auranya. Tawa dia. Ya, kalau menurut saya itu menurut Anda auranya bertambah. Tapi kalau menurut saya
urat malunya tambah banyak yang putus. Apa sih? Iya, karena begini ya Mas Bro ya, saya itu di konten-konten saya itu tidak ada saya menghina Anies. Saya itu hanya tertawa karena ada konten-konten ya yang seperti itulah ya, jadi wajar dong saya ketawa. Jadi saya tuh tidak ada menghina. Kalau ibaratkan tuh di media ini, sosial media atau media televisi, kalau ada yang lucu-lucu dan aneh-aneh itu, terus kalau kita ikut ketawa, apakah kita dikatakan menghina? Jadi komen Anda seperti ini menurut saya benar, bukan auranya yang bertambah, tapi urat malunya yang bertambah, banyak yang putus. Wibawanya kata Anda bertambah, wibawa di mana? Bahkan wibawanya makin hilang. Coba lihat, nah, pertama urat malunya semakin banyak yang putus, wibawanya juga hilang. Dia kemarin pemilu pilpres diusung oleh Partai Nasdem. Nah, terus partai koalisinya itu PKS dan PKB. Nah, kemudian Anies mau mencalon gubernur, Nasdem tidak mau mendukung, partai lain tidak mau mendukung, PKB tidak mendukung, dia lari ke PKS dan PKS pun menolak. Karena dia itu bukan orang kader partai, bukan anggota partai. Terus yang tambah banyak putus urat malunya itu, dia mengatakan mau oposisi. Jadi kalau saya dan teman-teman ketawa melihat video yang kamu komen ini yang bintangnya begitu banyak itu, ya wajar kita ketawa. Kalau saya tuh nggak ada menghina, saya hanya ketawa, menertawain aja. Udah ya guys ya, jangan baperan. Yang jelas bukan auranya yang bertambah, tapi urat malunya yang bertambah putus. Kamu bilang saya ketawa, apa enggak gila? Ya wajar lah, yang namanya manusia ada yang unik-unik dan lucu, wajar ketawa. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Ya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Mohon maaf ini, mohon maaf. Izin ketawa boleh nggak nih dokter ya? Kalau saya tahan perut saya mules nih dokter ya. Kalau saya lihat ini percakapannya Bang Refli Harun sama Dokter Tifa, saya pikir ini tadi itu percakapan yang serius loh. Ternyata pada bercanda lucu-lucuan ya. Belajar stand up komedi ya. Terutama Dokter Tifa, luar biasa jenius loh dokter. Dokter sudah sampai tahu loh rencananya Allah, kalau Allah itu mempersiapkan Pak Anies untuk menjadi tokoh internasional. Luar biasa. Ini yang orang Jawa bilang apa dokter? Orang ngombe ning mendem, mabok ya. Ya seperti ini, berhalusinasi. Nih teman-teman yang lain udah pada lihat belum nih videonya Bang Refli sama Dokter Tifa? Gimana komentarnya? Jangan ditahan ya kalau mau ketawa. Ada baiklah, Anies tokoh internasional. Pilgub aja dia masih apa angot-angotan. Bagaimana kita mengobati bangsa ini ya? Karena Halo, ibu dokter yang cantik, ibu bikin ulah lagi. Masa ibu nanya?
Bagaimana kita mengobati bangsa dan negara ini? Negara ini sedang sakit. Yang sakit itu bukan negara, Bu. Yang sakit itu adalah pihak yang tidak terima kalah, ya. Itu yang sakit, bukan negara yang sakit. Coba kalau mau berdamai dengan diri sendiri, ya kan, terimalah kekalahan, terimalah siapapun pemenangnya. Mari kita dukung sama-sama. Toh yang dipimpin nanti kita juga sebagai rakyat Indonesia. Kenapa Ibu masih sakit sampai hari ini? Karena Ibu tidak terima itu kalah. Goreng-goreng ijazah palsu Pak Jokowi ternyata tidak berhasil. Apapun usaha Ibu selama ini untuk mengadu domba rakyat Indonesia, tidak ada yang berhasil, Bu. Sebenarnya yang sakit siapa? Ibu sendiri yang sakit. Ya, Ibu harus sehat, oke? Mendapatkan undangan dari partai-partai politik, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Anies pinter banget ngelesnya. Bilangnya sedang mempertimbangkan karena saking banyaknya partai yang mau mengusung Pak Anies ya. Coba saya kepingin tahu partai apa yang mengusung Pak Anies untuk jadi calon gubernur. Coba. Dulu partai PKS yang mati-matian dukung Bapak aja tuh, sekarang dia punya calon sendiri. Terus kalau dari Nasdem udah kapok kali cuma sekali doang ya, dibikin kecewa sama Pak Anies itu. Mau mengharap dari Gerindra, memang nggak malu. Gerindra itu bosnya, yang punya partai itu Pak Prabowo. Pak Anies dulu ditolong oleh Gerindra, tapi apa hasilnya? Pak Anies itu songong, ya, orang yang nggak tahu berterima kasih, yang tidak bisa menghargai jasa orang lain. Sekarang apa? Perlu bantuan kan? Ini nih, ini solusi dari saya ya. Jalan satu-satunya Pak Anies itu gabung dengan Partai Umat, punya Mbah Amin tuh, ya kan. Pak Anies ini kan muridnya Mbah Amin tuh, ya, sama-sama sengkuni. Dan Pak Anies harus cari calon wakil gubernur untuk calon wakilnya Pak Anies nanti ya. Itu orang yang tajir dan yang bisa dibodohin, ya. Karena saya tahu Pak Anies itu nggak punya dana kampanye, ya. Kalau untuk apa? Jadi calon gubernur, kampanye itu nggak cukup ratusan miliar Pak Anies, ya. Saya tahu Pak Anies itu nggak punya uang, jadi nggak usah munafik lah, nggak usah basa-basi katanya lagi mempertimbangkan terus buat menutupi malu, bilangnya banyak partai yang sedang mengincar atau mengajak. Hah, disokong kalau ngeles tuh. Atau gini deh, kalau nggak pulang aja ke Yaman lah, rakyat Indonesia tuh nggak butuh orang kayak Pak Anies tuh, ya. Itu kalau nggak usul saya coba dipertimbangkan ya. Pak Anies gabung dengan Partai Umat, ya, partainya Mbak Amin tuh. Dan Pak Anies cari calon Partai Umat katanya yang tajir tapi yang bisa dibodohin gitu, ya. Coba deh solusi itu dipakai yang usulan dari saya. Kalau enggak pulang aja ke Yaman sana. Nah ini ya guys, perdebatan antara Ferry Amsari dengan Teddy Gusnadi. Ternyata pakar hukum bisa tidak mengerti juga ya. Kita lihat sama-sama. Partai Garuda tidak boleh marah karena memang ditujukan dia mengajukan perkara bukan untuk anak presiden. Saya sedang mendalilkan. Nah, karena Anda mengatakan Partai Garuda, saya harus mengatakan bahwa Anda seorang pakar pun masih mengatakan mengubah. Padahal kami di Partai Garuda dalam gugatan kami, dalam permohonan kami tidak ada yang namanya untuk mengubah. Nah, dari situ saja Anda sudah keliru. Saya lanjutkan. Anda menafsirkan sesuatu berdasarkan gugatan kami dengan cara yang salah. Ya, karena kebetulan Anda tidak mengerti poin yang kami sampaikan di dalam gugatan itu. Ya, Anda dari tadi saya melihat Anda mengatakan mengubah. Kami tidak ada dalam gugatan dan permohonan kami untuk mengubah. Ya, jadi Anda menggunakan tafsir. Anda menggunakan tafsir Anda itu, ya, berdasarkan dasar yang salah. Ya, gitu saya ya? salah, saya lanjutkan. Oke. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Bukan nasihat, bukan nasihat. Saya hanya meluruskan karena Anda menyatakan Partai Terima Garuda. kasih saya berbelok-belok karena kemampuan dan pemikiran hukum tata negara Anda. Jangan jawab deh. Ya.